Halo pecinta movie, selamat datang kembali di channel Gama. Di video kali ini, saya akan kembali merangkum sebuah alur film India. Dan film kali ini berjudul Katal. Film India berbahasa Malayalam yang dirilis pada November 2023. Di mana film ini menceritakan tentang seorang suami yang sedang mencalonkan diri sebagai kepala desa, tiba-tiba digugat cerai oleh sang istri, padahal hubungan mereka tidak terlihat ada konflik apapun. Apa yang sebenarnya terjadi dan apa alasan sang istri menggugat cerai suaminya? Selamat menonton. Berlatar sebuah desa kecil di India yang berada di blok Panchayat Kerala, India Barat. Film ini dimulai dengan memperlihatkan seorang pensiunan manajer bank, yaitu seorang pria bernama Matthew, yang sedang ingin diusung oleh sebuah partai untuk mengikuti pemilihan sebagai kepala desa di daerahnya. Matthew sangat dihormati di desanya karena ia selalu membantu menyelesaikan masalah yang terjadi di desa. Matthew memiliki seorang istri bernama Omana, dan juga seorang putri yang tinggal di asrama kampus bernama Femi. Dan mereka tinggal bersama ayah Matthew yang bernama Devasi. Sebenarnya alasan Matthew diusung oleh sebuah partai karena ayahnya sangat berjasa di dalam partai tersebut. Dan karena sang ayah memilih pensiun dari politik dan menolak dicalonkan sebagai kepala desa, akhirnya mandat itu pun diberikan kepada putranya, yaitu Matthew. Tetapi Matthew belum mengambil keputusan apapun tentang pencalonan ini. Namun adik dari Omana atau ipar Matthew yang bernama Tommy selalu menyarankan dan menyuruh Matthew untuk mengambil kesempatan ini karena ia yakin Matthew pasti bisa memenangkannya. Kemudian di tempat lain, kita pun diperlihatkan seorang pria bernama Tankan yang menjalankan usaha kursus mengemudi. Dan kebanyakan dari murid kursus Tankan adalah ibu rumah tangga. Akan tetapi, walaupun sudah berumur, Tankan masih belum menikah. Dan ia hanya tinggal bersama keponakannya yang bernama Kutayi, anak dari adik perempuan Tankan yang kini sudah menikah lagi setelah ayah Kutayi meninggal. Karena itulah hubungan antara Kutayi dan ibunya pun menjadi renggang dan Kutayi memilih tinggal bersama sang paman. Beberapa minggu setelahnya, Matthew akhirnya setuju dengan pencalonannya dan ia pun akhirnya diumumkan di dalam forum partai sebagai kandidat yang diusung oleh partai dalam pemilihan kepala desa yang akan berlangsung. Saat di rumah, Matthew mendiskusikan masalah ini dengan istrinya. Omana pun mendukung keputusan Matthew, tetapi Omana terlihat selalu murung. Sedangkan hubungan antara Matthew dan ayahnya pun tidak baik karena mereka sudah lama tidak berbicara satu sama lain. Esoknya Matthew mulai bekerja bersama tim sesnya untuk pemilihan ini. Namun tidak lama kemudian, salah satu petugas partai memanggil ketua tim ses dari Matthew dan memberitahukan masalah yang serius, di mana ia mendapat informasi yang sudah menyebar dari seorang pengacara jika Omana mengajukan petisi untuk menggugat cerai Matthew. Sementara Matthew belum mengetahui hal tersebut. Mereka pun sangat menyayangkan masalah ini muncul di saat pendaftaran kandidat akan dibuka dan pemilihan yang sebentar lagi akan berlangsung. Sementara di tempat lain, Kutayi terlihat kesal saat pulang ke rumah setelah mendengar desas-desus dari orang-orang desa tentang gugatan Omana. Lalu ia pun bertanya kepada sang paman dengan nada kesal, apa hubungan antara Tankan dan keluarga Matthew, yang membuat Tankan pun hanya terdiam dan tidak bisa menjawab. Sementara di rumah, Tommy terlihat kesal dan menanyakan apa masalah antara Omana dan Matthew, yang membuat Omana sampai menggugat cerai Matthew di usianya yang sudah tidak muda lagi. Ditambah dalam agama mereka sangat melarang adanya perceraian. Tommy pun meminta adiknya untuk mencabut gugatannya tersebut. Tetapi Omana hanya diam dan melanjutkan pekerjaannya di dapur. Sore harinya, Matthew pun pulang ke rumah dengan keadaan yang kesal setelah mengetahui kabar jika sang istri menggugat cerai dirinya. Akan tetapi saat di rumah, tidak terlihat ada keributan sedikit pun antara mereka. Bahkan mereka pun masih sempat melakukan ibadah bersama di dalam rumah. Malamnya setelah Tommy pulang, Matthew lalu membahas masalah ini dengan Omana. Matthew mengatakan mungkin orang-orang akan berbicara buruk tentang Omana jika mereka bercerai. Apalagi mereka sudah 20 tahun hidup bersama. Namun mengapa Omana tidak berbicara dulu dengannya sebelum mengambil keputusan?
Tetapi Omana hanya diam dan bekerja di depan laptopnya. Matthew pun menanyakan mengapa harus sekarang Omana melakukan ini di saat ia telah mencalonkan diri di dalam pemilu, bahkan setelah berkonsultasi dengan Omana sebelumnya. Lalu Omana pun mengatakan jika ia tidak melakukannya dengan sengaja setelah mengetahui Matthew ikut dalam pemilu. Karena ia sebenarnya sudah mengajukan petisi gugatan cerai ini 2 bulan yang lalu. Dan saat itu ia tidak bisa mengatakannya pada Matthew. Setelah mengetahui itu, Matthew pun hanya terdiam. Esoknya di kantor partai, mereka sangat yakin jika masalah Matthew akan semakin serius. Dan bisa menjadi cara bagi partai oposisi untuk menjegal jalan Matthew dalam pemilu. Walaupun ini adalah masalah pribadi Matthew, tetapi hal ini akan membuat para pemilih dari agama mereka tidak akan memilihnya. Di saat yang sama, Matthew pun tiba di sana. Matthew pun mengatakan kepada timnya, mungkin pengacara istrinya lah yang mendorong Omana untuk melakukan ini. Dan Matthew sadar jika masalah ini akan menghambatnya. Karena itulah, selagi mereka belum mendaftarkannya sebagai kandidat bakal calon kepala desa, ia pun memilih untuk mengundurkan diri dari pencalonan. Akan tetapi ketua tim sesnya mengatakan jika ia sudah menghubungi panitia distrik dan mereka menyarankan untuk tidak melakukan perubahan apapun terhadap kandidat yang ada. Mereka tidak peduli jika kehilangan kursi, namun mereka hanya ingin Matthew tetap ikut dalam pemilihan ini. Karena ideologi dari partai mereka sangat menghormati integritas dan identitas dari seorang individu tanpa peduli dengan masalah pribadinya. Setelah mendaftarkan Matthew sebagai calon kandidat, mereka pun mulai memasang poster kampanye Matthew di beberapa tempat. Kampanye pun mulai dilakukan, di mana partai oposisi bersama kandidatnya lebih dulu melakukan kampanye kunjungan rumah dan mencoba memprovokasi warga dengan mengumbar masalah pribadi Matthew. Tetapi hal itu ternyata tidak ampuh karena beberapa warga tidak terlalu peduli dengan masalah pribadi Matthew dan hanya melihat kapasitas yang dimilikinya. Sementara Matthew masih terlihat kurang percaya diri karena masalah ini. Esoknya Matthew pun mengunjungi putrinya di asrama. Matthew sebenarnya ingin meminta putrinya untuk jangan khawatir dengan rumor yang sedang beredar tentang ia dan Omana. Namun sang putri justru mengatakan jika sang ibu sudah memberitahu semua padanya sebelum mengajukan petisi. Dan mengenai kasus ini, ia sama sekali tidak marah pada ayahnya, tetapi ia hanya sedih mengetahuinya. Mendengar itu, Matthew pun hanya terdiam, lalu ia pun pergi dari sana. Walaupun Omana sedang mengajukan gugatan cerai pada Matthew, tetapi mereka tetap tinggal bersama dan sambil mendiskusikan masalah ini. Di mana Matthew meminta Omana untuk mencabut gugatannya demi situasinya saat ini yang sedang mencalonkan diri dalam pemilihan kepala desa. Sementara Omana tetap dengan pendiriannya karena situasi ia juga sama tidak baiknya dengan Matthew. Matthew yang tidak ingin bercerai, esoknya ia bersama si Bin, seorang petugas partai, mendatangi seorang pengacara untuk melawan tuduhan di dalam surat gugatan Omana, di mana ada tuduhan kejahatan yang dilakukan Matthew di dalam surat gugatan tersebut. Saat pengacara mereka yaitu Sajita membaca surat gugatannya, ia pun mengatakan jika tuduhan atau alasan yang diajukan Omana dan pengacaranya tidak cukup kuat, dan ia pun meminta Matthew untuk tidak perlu mengkhawatirkan masalah ini. Namun kasus seperti ini akan memakan banyak waktu, dan hal yang bisa mereka lakukan saat ini adalah mengajukan perlawanan ke pengadilan tinggi. Tetapi sebelum melanjutkan kasus ini, Sajita pun bertanya pada Matthew, apakah Matthew mencurigai Omana memiliki lelaki lain. Namun Matthew mengatakan tidak ada. Lalu ada nama Tankan yang disebutkan di dalam gugatan. Apakah Tankan memiliki hubungan yang dekat dengan Matthew? Matthew mengatakan jika mereka hanya kenal biasa. Kemudian pertanyaan terakhir, apakah hubungannya dengan Omana memiliki konflik lain? Matthew mengatakan jika rumah tangga mereka baik-baik saja dan tidak ada masalah apapun. Apalagi mereka sudah menikah selama 20 tahun. Dan keinginan Matthew saat ini, ia hanya tidak ingin bercerai dengan istrinya. Ini cute. Setelah itu, kasus ini pun akhirnya disidangkan di pengadilan dan terlebih dahulu melakukan sesi konseling. Tetapi setelah melakukan konseling, Omana tetap pada pendiriannya untuk menggugat cerai.
Sementara di rumah Tankan, teman baik Tankan yang sedang membuat pipa air memberitahukannya tentang kasus Matthew dan Omana. Dan ia mengatakan kalau setelah kasus ini selesai, maka mereka akan cuci tangan mereka dan menjalani hidup mereka masing-masing. Sementara Tankanlah yang akan menderita. Dan satu hal lagi, karena Tankan dituduh terlibat dalam masalah ini, maka tidak akan ada siapapun yang mau membantu dirinya jika kelak membutuhkan bantuan. Mendengar itu Tankan pun hanya terdiam. Lalu beberapa hari setelahnya saat sedang berkampanye dan membagikan stiker kampanye, tiba-tiba hujan turun. Matthew dan timnya pun meneduh di sebuah tempat makan. Saat ada yang keluar dari sana, Matthew pun membagikan stiker kampanyenya. Dan ternyata Tankan pun berada di sana. Saat Tankan keluar dan Matthew memberinya stiker, mereka terlihat sama-sama canggung dan seperti tidak mengenal satu sama lain. Tetapi seperti menyimpan masa lalu yang dalam dan tidak bisa diungkapkan. Bahkan keesokan harinya, saat ayah Matthew tidak sengaja bertemu dengan Tankan di toko, mereka juga terlihat sama-sama canggung. Hingga akhirnya kasus melawan gugatan Omana pun disidangkan kembali secara tertutup, di mana Sajita mewakili Matthew, sementara Omana didampingi seorang pengacara bernama Amira. Sajita pun mulai memberikan beberapa pertanyaan kepada Omana, di mana sudah 20 tahun sejak pernikahan mereka, dan mereka memiliki seorang putri yang berumur 19 tahun, lalu rumah tangga mereka pun baik-baik saja. Lalu mengapa Omana menggugat cerai Matthew dengan menuduh Matthew melakukan penyimpangan seks atau seorang gay? Ternyata alasan Omana menggugat cerai Matthew karena ia tahu Matthew adalah seorang gay, tetapi ia mencoba menutupi itu selama ini. Dan rumor itu pun telah menyebar di masyarakat setelah petisi gugatan Omana diterima di pengadilan. Dan rumor lain dari kasus ini, yaitu Matthew pernah memiliki hubungan asmara dengan Tankan, di mana masyarakat pun sudah tahu jika Tankan memang tidak menyukai wanita. Sajita pun berusaha mematahkan tuduhan tersebut. Ia pun bertanya pada Omana, apakah ia memiliki dendam tersembunyi pada Matthew? Karena memang jika Matthew seperti yang dituduhkan, bagaimana Omana bisa memiliki anak? Yang berarti Matthew tetap melakukan hubungan fisik dengan wanita. Amira pun mengajukan keberatan, sebab banyak homoseksual yang menikah dan memiliki anak karena keterpaksaan atau berpura-pura terlihat lurus. Dan sudah banyak kasus seperti itu. Kemudian Sajita pun melanjutkan dengan bertanya, seberapa sering mereka berhubungan intim? Dan Omana pun mengatakan 4 kali. Sajita mengatakan pada hakim, jika hubungan 4 kali dalam sebulan merupakan tanda pernikahan yang sehat. Akan tetapi 4 kali yang dimaksudkan Omana adalah hanya 4 kali berhubungan sejak mereka menikah. Yang membuat seisi ruangan pun terdiam termasuk Sajita. Bahkan hingga kini mereka masih tinggal di rumah yang sama dan tidur di tempat tidur yang sama. Dan maksud dari kekejaman di dalam gugatannya, yaitu Matthew tidak pernah memenuhi kewajiban dalam pernikahan mereka. Dan dengan menyembunyikan seksualitasnya, Matthew telah menghancurkan masa muda dan kehidupan seorang wanita. Dan dalam hal ini, Amira mengatakan jika kliennya hanya menginginkan perceraian. Sajita kembali bertanya sejak kapan ia menyadari Matthew seorang homoseksual. Dan Omana mengatakan, jika awalnya saat Matthew tidak memiliki ketertarikan sama sekali padanya setelah menikah. Dan puncaknya setelah putri mereka lahir, ia baru menyadari kalau Matthew memiliki hubungan dengan seorang pria yaitu Tankan. Ia selalu menanyakan hal ini pada Matthew, tetapi Matthew selalu menyangkalnya. Hingga ia pun memilih berhenti bertanya. Setelah itu ia dan Matthew tidak pernah mengungkapkan masalah ini kepada siapapun. Lalu saat ia mulai membicarakan masalah perceraian, Matthew selalu bangun dan pergi meninggalkannya. Lalu Sajita kembali bertanya jika Omana sudah menyadari dari 18 tahun lalu mengapa baru sekarang ia mengajukan petisi gugatannya dan mengapa harus menunggu selama ini. Mendapat pertanyaan itu, Omana pun hanya terdiam. Kemudian Amiralah yang menjawab, jika pasal yang mengatur tentang masalah penyimpangan seksual ini baru dibuat dan disahkan pada 1 tahun yang lalu di negara mereka.
Jika dulu Omana mengajukan petisi ini, pasti petisinya tidak akan pernah diterima. Dan karena Omana menyadari kalau suaminya bukanlah pria yang jahat, ia pun berusaha bertahan selama ini. Namun Sajita menutup argumennya dengan mengatakan jika semua tuduhan ini terlalu berlebihan hanya demi perceraian. Kemudian giliran Matthew yang ditanya oleh Amira. Namun Matthew menolak semua tuduhan yang dituduhkan padanya dan mengatakan jika ia tidak mengerti mengapa Omana mengajukan petisi ini dan menuduhnya sebagai seorang gay. Persidangan pun akhirnya ditunda. Saat keluar dari ruangan, Sajita pun marah kepada Matthew karena Matthew tidak memberitahukan yang sebenarnya pada Sajita. Tetapi Sajita sudah berkomitmen untuk memenangkan kasus ini, sementara Matthew masih terlihat bingung. Lalu suatu malam setelah pulang dari gereja, ayah Matthew akhirnya berbicara dengan Omana tentang masalah ini. Devasi mengatakan jika ia tidak tahu benar atau salah mengatakan ini, tetapi ketika ia memikirkan situasinya, ia menjadi sangat takut. Devasi pun meminta jika ada kemungkinan, bisakah Omana mencabut kasus ini. Namun Omana justru menceritakan kembali kejadian setelah ia melahirkan Femi. Saat itu Devasi lah yang datang ke rumah orang tuanya dan membawanya pulang. Karena pada hari yang sama Tankan mengalami kecelakaan, jadi Matthew tidak datang menjemputnya. Lalu suatu hari, ia melihat Devasi yang duduk tertunduk di dalam mobil seperti saat ini. Dan setelah hari itu, ia tidak pernah lagi melihat Devasi dan Matthew berbicara tatap muka. Awalnya ia tidak mencurigai apapun. Tetapi setelah ia tahu alasannya, ia pun baru sadar jika ia tidak pernah memiliki suami di rumah ini. Namun ia masih memiliki ayah mertua. Omana sangat menyayangi Devasi seperti ayahnya sendiri. Dan alasannya tetap berada di rumah ini karena ia ingin merawat Devasi sebab ia memahami kesedihan Devasi lebih dari siapapun. Omana mengatakan jika ia melakukan ini bukan untuk menyakiti atau mempermalukan Matthew. Tetapi ia sudah tidak tahan lagi hidup seperti ini. Kemudian esoknya Matthew bersama timnya pun melakukan rapat, di mana mereka tertinggal jauh di belakang partai oposisi dalam hal kampanye publik atau kunjungan rumah. Tetapi di tengah rapat Matthew mendapat telepon dari Sajita yang membuat Matthew terkejut dan panik. Di mana Sajita mengatakan jika masalah ini menjadi semakin rumit karena pihak Omana akan membawa saksi kunci dalam kasus ini. Dan ternyata saksi kunci yang dikatakan Sajita adalah Devasi, ayah Matthew. Di mana di persidangan, Devasi pun memberitahukan yang sebenarnya tentang Matthew. Jika memang benar Matthew adalah seorang homoseksual, dan ia menyadari hal itu semenjak Matthew masih kecil. Sebenarnya Matthew tidak setuju dengan pernikahan ini, tetapi ialah yang menekan dan memaksa Matthew untuk menikah. Dengan pernyataan Devasi, Omala akhirnya mendapatkan titik terang dalam kasus ini. Kemudian malamnya, saat Matthew pulang ke rumah dan bertemu sang ayah, untuk pertama kalinya setelah 18 tahun, Matthew akhirnya duduk dan berbicara dengan ayahnya. Matthew pun memberitahukan ayahnya jika pengacaranya memberitahukan kalau ia sepertinya akan kalah dalam kasus ini. Tetapi Matthew sudah tidak peduli karena semua orang sudah tahu tentang dirinya dan ia tidak perlu lagi bersandiwara. Namun satu hal yang ia sesali yaitu hidup Omana hancur karena dirinya. Matthew lalu bertanya pada ayahnya, bukankah dulu saat dokter mengatakan tentang kelainannya, sang ayah mengatakan kalau semuanya akan baik-baik saja jika ia menikah. Tetapi setelah menikah, ternyata semuanya tidak baik-baik saja. Devasi lalu menghampiri putranya dan meminta maaf karena telah melakukan kesalahan selama ini. Omana juga mendengarkan pembicaraan mereka dari dalam dan merasa kasihan pada Matthew dan Devasi. Setelah itu, Matthew pun lalu mendatangi Omana di kamar. Ia pun meminta maaf pada Omana karena selama ini tidak pernah berani mengakui jika dirinya memang seorang gay. Walaupun ia ingin sekali memberitahukan hal ini kalau dirinya adalah seorang homoseksual, tetapi ia terlalu takut untuk mengatakannya, bahkan ia takut pada dirinya sendiri.
Matthew benar-benar meminta maaf pada istrinya yang telah menderita selama ini. Omana pun mengatakan, jika bukan dirinya saja yang telah terselamatkan dengan kejadian ini, tetapi Matthew juga. Dan bukankah Matthew juga memiliki kehidupan yang ia idamkan? Omana pun memberitahukan jika ia melakukan semua ini bukan untuk dirinya sendiri tetapi demi mereka. Beberapa hari setelahnya, sebelum hari pemilihan, Matthew membuat pengakuan tentang siapa dirinya yang direkam sendiri oleh sang putri. Setelah itu, ia pun menandatangani surat cerai dengan Omana juga di depan putrinya. Matthew akhirnya berdamai dengan dirinya sendiri. Sementara Duncan kini mulai berani dan terbuka mendukung Matthew dalam pemilihan tanpa memperdulikan apa kata orang. Kemudian setelah bercerai, Matthew akhirnya mengantar Omana kembali ke rumah orang tuanya. Matthew kini menjalani kehidupannya bersama sang ayah dan juga putrinya tanpa Omana. Namun walaupun sudah bercerai, Omana tetap memilih untuk membantu Matthew di dalam kampanye dengan melakukan kunjungan rumah. Hingga akhirnya hari pemilihan pun tiba. Di akhir film, Matthew menemani Omana untuk bertemu dengan seorang pria di sebuah restoran, di mana Matthew membantu mencarikan suami baru untuk Omana. Dan ketika pria tersebut datang, Matthew pun lalu meninggalkan mereka untuk berbicara berdua. Lalu ia keluar dari restoran tersebut. Walaupun dengan berat hati melepaskan wanita yang selama 20 tahun hidup bersamanya kepada pria lain, tetapi ia harus melakukannya. Dan ternyata di luar restoran sudah ada Duncan yang menunggunya. Sementara hasil dari pemilihan sebelumnya, ternyata Matthew lah yang memenangkan pemilihan dan terpilih menjadi kepala desa baru. Dan kemenangan tersebut menjadi kemenangan yang bersejarah bagi masyarakat di sana. Dan film pun selesai. Itulah rangkuman alur dari film Katal, di mana alasan Omana menggugat cerai Matthew karena Matthew adalah seorang gay. Sekian video kali ini, dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, dan sampai jumpa.